Bapa yang kekal, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Tuhan, sungguh kami bersyukur buat hari ini kami akan beribadah kepadamu. Bila setiap jemaat boleh mengalami perjumpaan denganmu. Dan bila kami terus bergerak maju mengalami mujizat yang daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Engkau memimpin ibadah hari ini. Dari awal, pertengahan sampai akhir. Bila ibadah ini Tuhan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Amin. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Takkan ada lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, amin. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam namamu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat.
Biarlah setiap kita boleh mengalami mujizat Tuhan hari ke hari. Tiada taranya, amin. Tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Oh, mengubah segalanya. Kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu, amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, amin. Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Kebaikan Tuhan selalu mengalir dan tidak akan pernah berakhir sampai seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi. Tuhan terus pakai setiap kami. Biarlah kami memiliki kerinduan kepadamu yang lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Kami memuliakan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyatakan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Hosana, 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 layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Engkau Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, namamu termulia Tuhan. Kau layak terima puji-pujian, Kau
penyembahan setiap umat-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja, hanya Engkau yang kami puji. Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak disembah. Kaulah Allah yang maha tinggi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan akan tuntunan-Mu Tuhan hari ke hari. Kami merasakan tangan-Mu Tuhan menopang kami. Sehingga kami kuat menghadapi apapun Tuhan. Kami terus bergerak maju Tuhan. Kami terus melihat setiap mujizat yang Tuhan nyatakan bagi setiap hidup kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk tuntunan dan penyertaan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Bukan hanya kami pandai mendengar firman-Mu Tuhan, tapi biarlah setiap jemaat-Mu boleh aktif di dalam melakukan akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah isi hati Tuhan sampai kepada setiap jemaat-Mu dan kami dibangun oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau sambut firman-Mu. Amin. Kehidupan Susan Boyle, juara kedua acara kompetisi Britain's Got Talent tahun 2009, menunjukkan kepada kita bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Keberhasilan Susan Boyle dalam kompetisi tersebut mengakibatkan namanya meroket sehingga menjadi salah seorang penyanyi papan atas dunia. Hanya dalam waktu 3 tahun sejak ia mengikuti kompetisi tersebut, ia telah meraup pendapatan sebesar 22 juta pound sterling atau sekitar 420 miliar rupiah. Perlu diingat bahwa latar belakang kehidupan Susan Boyle cukup memedihkan. Yang bersangkutan lahir dengan mengalami hambatan pada pertumbuhan sel-sel otak yang disebut sebagai Asperger Syndrome. Sebagai akibat, di masa bocah, ia mengalami kesulitan dalam belajar di sekolah dan sering dibully serta diolok-olok oleh teman-temannya. Ketika mengikuti kompetisi Britain's Got Talent, penampilan Susan Boyle yang saat itu berusia 47 tahun sangat sederhana. Tata rambut maupun dandanannya sangat biasa. Singkat kata, berlainan dengan para peserta lainnya yang bersolek seperti para artis, penampilan lahiriah dari Susan Boyle sangat kurang meyakinkan. Sehingga ketika salah seorang juri dalam acara tersebut, Simon Cowell bertanya, "Apa impianmu?" Dan ia menjawab, "Menjadi seorang penyanyi profesional." Para juri dan penonton menertawakan yang bersangkutan. Memang, Susan Boyle hidup dengan sederhana di sebuah desa kecil di Inggris. Pekerjaannya sehari-hari adalah merawat ibunya yang sudah berusia lanjut dan menyanyi secara sukarela di gereja. Semula ia merasa ragu untuk mengikuti kompetisi Britain's Got Talent karena usianya yang sudah hampir setengah abad. Hanya karena ingin menyenangkan hati ibunya yang mendesak agar dirinya mengikuti kompetisi tersebut, barulah ia mendaftarkan diri. Ketika ia menyanyikan lagu I Dream a Dream, aku memimpikan sebuah impian,
seluruh penonton acara Britain's Got Talent, baik yang mengikutinya secara langsung di Clyde Auditorium di kota Glasgow, maupun yang menyaksikannya melalui pesawat televisi, terpana dan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Kualitas suara mezzo soprano Susan Boyle sangat memukau. Dalam waktu 72 jam, video Susan Boyle di YouTube telah disaksikan oleh 2,5 juta orang. Angka ini terus meningkat sehingga dalam waktu 9 hari saja, video tersebut sudah disaksikan oleh 103 juta pemirsa. Suatu rekor tertinggi dalam sejarah YouTube. Walaupun sejak itu ia menjadi seorang artis yang sangat terkenal di dunia, Susan Boyle tetap hidup secara sederhana di desa tempat ia dibesarkan, Blackburn di Skotlandia. Ia tetap merawat ibunya sampai yang bersangkutan meninggal dunia di usia 91 tahun pada tahun 2007. Walaupun ia telah menyanyi dalam konser-konser musik di berbagai penjuru dunia, termasuk di hadapan Ratu Inggris di Istana Windsor dan diundang untuk menyanyi di Gedung Putih Amerika Serikat. Namun Susan Boyle dengan setia tetap menyanyi di gerejanya serta melakukan pelayanan kunjungan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia di desanya. Memang seperti yang telah saya katakan tadi, masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Bila kita bergerak maju ke arah yang benar, maka masa depan yang bersinar akan terbentang lebar di hadapan kita. Hal itu pula lah yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Ruth, yang kehidupannya dicatat dalam kitab yang diberi nama sesuai dengan namanya, yaitu kitab Ruth dalam kitab Perjanjian Lama. Melalui diri Ruth, kita melihat contoh dari orang yang kehidupannya mengalami awal yang baru atau restart. Yang bersangkutan adalah teladan dari pribadi yang moving forward atau bergerak ke depan. Moving forward, meninggalkan masa lampau yang pahit. Bergerak ke depan, menembus masa kini yang sulit. Sehingga dengan demikian, masa depannya yang semula terlihat sangat sempit. Sekarang oleh anugerah Tuhan terbentang dengan sangat lebar. Kehidupan seperti itulah yang saya ingin agar semua kita mengalaminya. Sehingga masa sukar oleh karena pandemi yang sudah kita lewati selama hampir 1 tahun ini, dan yang saat ini masih terus berlangsung, tidak akan meruntuhkan hari esok kita. Sebaliknya, seperti yang dialami oleh Ruth, oleh anugerah Tuhan, masa sulit ini justru akan menjadi tumpuan bagi kita untuk meraih hari esok yang lebih gemilang. Masa depan yang indah karena kita melangkah maju, bergerak ke depan atau moving forward dalam arah yang benar. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Rut pasal 1 ayat 7 sampai 10. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Yang dimaksudkan dengan ia di sini adalah seorang perempuan yang bernama Naomi. Dan kedua menantunya yang bernama Orpa dan Ruth. Naomi adalah seorang perempuan bangsa Israel. Sedangkan kedua menantunya Orpa dan Ruth adalah perempuan bangsa Moab. Mereka bertiga dalam keadaan sudah tidak bersuami. Karena suami Naomi yaitu Elimelech meninggal dunia tak lama sesudah ia dan keluarganya melakukan hijrah dari Bethlehem di Yudea ke tanah Moab. Tindakan tersebut ia ambil karena saat itu sedang terjadi paceklik yang menimpa wilayah Israel. Selang sekian waktu kemudian, kedua anak laki-laki Naomi menikah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan tak lama sesudah itu, kedua mereka juga meninggal dunia. Sehingga sekarang tinggallah mereka bertiga, Naomi dan kedua orang menantunya, Orpa dan Ruth. Suatu ketika Naomi mendengar berita bahwa bahaya kelaparan di Israel telah berlalu. Oleh sebab itu ia mengambil keputusan untuk meninggalkan tanah Moab dan kembali ke kampung halamannya, yaitu Bethlehem di Yudea. Kedua menantunya, Orpa dan Ruth,
berjalan mengiring Naomi. Sekarang kita teruskan pembacaan Alkitab tadi. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, yaitu ayat 11 sampai 13, kita melihat Naomi memberi nasihat kepada kedua menantunya itu agar mereka kembali ke rumah orang tua mereka masing-masing. Dengan maksud agar mereka dapat menikah kembali. Sebab bila mereka mengikut Naomi ke negeri Israel, yaitu di Bethlehem, di wilayah Yudea atau Yehuda, kehidupan mereka akan sangat sulit. Karena bukan saja Naomi tidak dapat menjamin bahwa mereka akan dapat menikah lagi, juga karena Naomi sendiri dalam keadaan yang sengsara. Keadaan yang ia istilahkan sebagai tangan Tuhan teracung terhadap aku. Artinya kedua menantu Naomi, Orpa dan Ruth, menghadapi dua pilihan. Pilihan yang pertama, moving forward, bergerak maju, yaitu meninggalkan kampung halaman mereka di Moab dan mengikut Naomi ke Bethlehem. Pilihan yang kedua, stepping backward, melangkah mundur, yaitu kembali ke rumah orang tua mereka di Moab. Pilihan yang harus mereka putuskan dengan risikonya masing-masing. Kalau mereka stepping backward, yaitu melangkah mundur dengan balik ke Moab, hidup mereka akan nyaman. Karena mereka akan tinggal bersama dengan orang tua mereka kembali, menikah lagi dan membangun rumah tangga yang baru. Sedangkan kalau mereka moving forward, yaitu bergerak maju dengan tetap mengikut Naomi ke Bethlehem, berbagai kesukaran sedang menanti mereka di sana. Coba pikir sejenak. Kalau saudara menjadi Orpa dan Ruth, pilihan mana yang akan Anda ambil? Moving forward atau stepping backward? Bergerak maju yang artinya akan menghadapi risiko yang tidak mudah, atau melangkah mundur yang artinya hidup dalam kenyamanan dan kemapanan. Kedua menantu Naomi tersebut mengambil pilihan yang berbeda. Keputusan yang mengakibatkan akhir kehidupan mereka juga tidak sama. Mari kita lihat pilihan yang mereka buat. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam ayat 14 sampai 17. Rut pasal 1 ayat 14 sampai 17. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berpaut pada Naomi. Berkatalah Naomi kepada Rut, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut." Mengharukan sekali. Di ayat 14 dicatat bahwa Orpa memutuskan untuk mengambil langkah mundur, stepping backward. Ia memilih untuk hidup dalam kemapanan. Ia kembali kepada kehidupan masa lampaunya, yaitu kembali hidup di rumah orang tuanya. Sedangkan Ruth memutuskan untuk bergerak maju,
moving forward. Ia memilih untuk berjalan terus mengiring Naomi ke Bethlehem. Ia memilih untuk hidup bagi masa depan. Atau living for the future. Bukan living in the past. Hidup di masa lalu seperti yang dipilih oleh Orpa. Pilihan yang mengakibatkan nama Ruth menjadi salah satu nama kitab dalam Alkitab. Keren kan? Coba bayangkan. Kalau nama saudara menjadi nama dari salah satu kitab dalam Alkitab. Sehingga pada waktu ibadah pengkhotbah berkata, mari sekarang kita membaca kitab Bambang pasal 2 ayat 3. Keren, luar biasa. Saya dengar ada yang berkata, nama saya juga sudah dipakai sebagai nama kitab dalam Alkitab, Pak. Oh ya? Iya, Pak. Malah dipakai 2 kali. Oh ya? Iya. Nama saya sejak lahir adalah Timotius. Di dalam Alkitab dipakai menjadi 1 Timotius dan 2 Timotius. Itu sih beda. Bukan nama saudara yang dipakai dalam Alkitab. Tetapi orang tua saudara yang meniru nama tokoh dalam Alkitab dan dipakai menjadi nama saudara. Pelajaran apakah yang dapat kita tarik dari hidup dengan arah yang benar. Seperti yang diambil oleh Ruth ini. Hidup dengan direction yang benar. Yaitu hidup bagi masa depan atau living for the future. Ada 3 pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari hidup dengan arah yang benar. A new direction ini. Yaitu yang pertama. Masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Saya ulang. Masa lalu yang pahit tidak harus berakhir dalam masa depan yang sempit. Lihatlah kehidupan dari Ruth. Masa lalu yang ia lalui sangatlah pahit. Pertama, ia lahir sebagai seorang perempuan Moab. Artinya ia bukan orang Israel. Bukan keturunan Abraham. Sehingga berada di luar perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Dari sudut itu, keberadaannya sebagai seorang perempuan Moab merupakan masa lalu yang pahit. Kedua, ia hidup sebagai seorang perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Suatu keadaan yang di masa itu merupakan keadaan yang sangat sukar. Terlebih lagi karena suaminya bukanlah seorang yang kaya raya. Sehingga Naomi, ibu mertuanya, di dalam Rut pasal 1 ayat 21 berkata bahwa ia kembali ke Bethlehem dengan tangan yang kosong. Singkat kata, masa lalu yang telah dilewati oleh Rut bukanlah masa lalu yang memungkinkan bagi dirinya untuk memandang masa depan sebagai hari esok yang dapat diharapkan. Langkah maju ke depan atau moving forward yang ia ambil dengan mengiring Naomi pergi ke Bethlehem ini menunjukkan bahwa Rut tidak bersedia hidup terikat pada masa lampaunya. Ia melangkah untuk hidup bagi masa depan atau living for the future. Sehingga sebagai akibat masa lalunya yang pahit tidak membatasi dirinya ataupun menjerumuskan hidupnya ke dalam masa depan yang sempit. Artinya, ia tidak bersedia hidup seperti seekor raja wali yang terikat pada masa lampaunya. Saya pernah menceritakan kisah ini. Ketika Raja Wali itu sudah tua, pemiliknya melepaskan rantai yang selama ini menambat kakinya pada sebatang tonggak yang terpancang di halaman rumah. Sekarang Raja Wali itu sudah bebas dan seharusnya dapat terbang tinggi tanpa hambatan. Namun karena sudah bertahun-tahun ia hidup tertambat, Raja Wali itu tetap tidak bersedia untuk terbang. Dan sampai mati, ia hanya berjalan di sekeliling tonggak yang pernah menghambat dirinya. Raja Wali yang seharusnya moving forward, tetapi tetap hidup dalam masa lampaunya yang pahit atau living in the past. Ya, semua kita memiliki masa lampau. Tak jarang masa lampau tersebut merupakan masa lampau yang pahit. Namun, apakah dengan demikian masa depan kita harus bersifat sempit? Tidak. Allah di dalam Yesus Kristus telah menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya, sepahit apapun masa lalu kita, asal kita percaya kepada janji Tuhan, yaitu bahwa Dia telah menyediakan masa depan yang baru,
maka seharusnya kita tidak akan membiarkan masa lalu itu terus mengikat diri kita. Sebaliknya, kembali kepada masa lampau seperti yang dilakukan oleh Orpa. Kita akan melangkah dalam arah yang benar, yaitu memandang ke depan dengan berpegang pada janji Tuhan. Tindakan iman seperti yang telah dilakukan oleh Ruth yang mengoyak tabir nasib dan membentangkan hari depan yang baru bagi diri kita. Lebih jauh, pelajaran kedua dari hidup dengan arah yang benar yaitu bahwa masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Saya ulang, masa kini yang sulit tidak harus berakhir dalam masa depan yang terhimpit. Itulah yang dialami oleh Ruth. Ketika ia dan Naomi tiba di Bethlehem, kehidupan yang ia jalani bukanlah kehidupan yang mudah, tetapi sangat sulit. Sangat sulit. Karena yang pertama, ia tinggal bersama dengan ibu mertuanya yang miskin. Yang kedua, ia hidup di negeri yang asing, jauh dari sanak saudaranya. Namun di sini kita melihat bahwasanya Ruth mampu melewati masa yang sulit tersebut, sehingga masa depan yang ia alami bukanlah masa depan yang terhimpit. Sebab sebagaimana yang dicatat dalam pasal 4 dari kitab Ruth, akhirnya ia menikah dengan Boaz, seorang yang kaya raya di Bethlehem. Dari keadaan yang sulit, hidupnya terangkat ke masa depan yang gemilang. Semua ini tentu merupakan anugerah Allah bagi dirinya. Namun juga hal ini tidak terlepas dari keputusan yang ia ambil, yaitu bergerak ke depan untuk hidup bagi masa depan. Keputusan seperti yang ia katakan kepada Naomi. Dan yang dicatat di ayat 16. Yaitu Ruth pasal 1 ayat 16. Tetapi kata Ruth, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Perhatikan. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Sebaliknya dia pulang dengan tidak mengikuti engkau atau stepping backward. Ia melangkah untuk bergerak ke depan, moving forward. Sebaliknya dia kembali ke Moab. Ia tetap berpegang kepada komitmennya, yaitu kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Itulah hidup dengan arah yang benar. Atau hidup dengan a new direction. Langkah yang mengakibatkan Ruth mampu melewati masa yang sukar tanpa menjadi terpuruk. Malah bangkit dan memasuki babak kehidupan yang baru. Atau hidup yang restart. Hidup dalam awal yang baru. Alkitab mencatat dan sejarah membuktikan bahwa acap kali masa sukar akan melahirkan orang-orang yang memiliki peranan yang sangat besar bagi kemanusiaan. Pribadi seperti Florence Nightingale, perintis ilmu keperawatan modern yang jasanya disebut-sebut orang di dalam masa pandemi seperti sekarang. Henry Duden, Bapak Palang Merah Sedunia dan pemenang hadiah Nobel untuk perdamaian yang pertama. Atau Martin Luther King, pejuang hak-hak sipil di Amerika Serikat yang ulang tahunnya diperingati dengan menjadikannya sebagai hari libur nasional di Amerika Serikat. Mereka dan masih banyak tokoh-tokoh lainnya dilahirkan dan dibentuk di dalam masa yang sukar. Seakan-akan bila tidak melalui masa yang sulit, mereka tidak akan pernah muncul di panggung sejarah serta membawa dampak yang positif terhadap kemanusiaan. Kebenaran ini mengajar kita untuk tidak berputus asa ketika kita sedang melewati masa yang sulit seperti pada hari-hari ini. Yang perlu kita lakukan adalah tidak menyerah kepada keadaan, namun terus berjuang dalam iman, moving forward. Tidak membiarkan iman kita digoyahkan oleh badai kesukaran. Tetapi seperti yang dilakukan oleh Ruth, kita melangkah untuk hidup bagi masa depan, living for the future. Karena kita yakin sesungguhnya masa depan kita berada dalam tangan Tuhan. Keyakinan yang membuat kita bukan menyerah kepada kesukaran, tetapi berserah kepada Tuhan melalui doa.
penyerahan diri kepada Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Selanjutnya, pelajaran ketiga dari hidup dengan arah yang benar adalah langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Saya ulang, langkah maju yang benar akan membentangkan masa depan yang bersinar. Itulah langkah yang diambil oleh Ruth, yaitu dengan hidup mengiring Naomi ke Bethlehem. Langkah maju yang benar, seperti yang ia katakan sendiri di ayat 16. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Pernyataan ini sangat penting. Sebab tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Saya ulang, tidak semua langkah ke depan merupakan langkah yang benar. Bisa saja langkah itu merupakan langkah yang keliru. Sama seperti bila yang terbentang di depan kita adalah sebuah jurang yang dalam. Dan tanpa berpikir panjang kita melangkah maju ke depan. Tentu kita akan terperosok ke dalamnya. Berarti yang diperlukan bukan sekadar bergerak ke depan. Namun terlebih lagi yaitu bergerak maju ke arah yang benar. Bagaimana kita mengetahui bahwa langkah yang kita ambil merupakan langkah yang benar? Sederhana saja. Yaitu dengan melihat apakah langkah tersebut membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Sama seperti bagaimana seorang pemudi mengetahui bahwa ia sedang menjalin relasi dengan seorang pemuda yang akan menjadi pasangan hidupnya yang tepat. Lihat, apakah relasi tersebut membawa mereka semakin dekat kepada Tuhan atau sebaliknya. Apabila relasi tersebut membuat iman mereka kepada Tuhan menjadi kedodoran, maka pemudi itu harus meninjau ulang relasinya dengan si pemuda tadi. Bisa jadi pemuda tersebut bukanlah pasangan yang tepat bagi dirinya. Demikianlah langkah yang tepat akan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. Langkah yang tepat seperti itulah yang telah diambil oleh Ruth. Langkah yang membawa hidupnya tidak menjauh dari Allah yang sejati. Sehingga seperti yang ia katakan, yaitu dengan mengikuti Naomi, ia membuat komitmen untuk tetap menerima Allah yang sejati, yang disembah oleh Naomi menjadi Allahnya juga. Langkah yang benar inilah yang membuka pintu anugerah Allah bagi Ruth. Sehingga sebagaimana yang ditulis dalam Rut pasal 4 ayat 17 dan dipertegas dalam Matius pasal 1 ayat 5 dan 6. Di kemudian hari perkawinannya dengan Boas yang telah saya sebutkan tadi melahirkan seorang anak laki-laki yaitu Obed. Dari Obed lahirlah Isai yang memperanakkan Raja Daud. Dan dari Daud sebagaimana yang ditulis dalam Matius pasal 1 ayat 16 diturunkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Artinya, langkah yang benar yang diambil oleh Ruth telah membentangkan masa depan yang bersinar bagi hidupnya. Semua itu menunjukkan bahwa masa lalu yang pahit dan masa kini yang sulit tidak akan selalu berakhir dalam masa depan yang sempit. Kata-kata kunci dalam semua ini yaitu anugerah Allah, serta melangkah maju dengan arah yang benar. Bergerak maju dalam iman dan dengan sikap bergantung kepada Tuhan. Langkah moving forward, yaitu bergerak ke depan, seperti yang telah dicontohkan oleh Ruth. Apabila langkah mundur ke belakang yang dilakukan oleh Orpa, mengakibatkan hidupnya terkubur dalam debu sejarah. Sehingga untuk selanjutnya namanya tidak pernah disebut lagi dalam Alkitab. Tidak demikian halnya dengan Ruth. Langkah iman dengan arah yang benar telah membentangkan hari depan yang baru bagi dirinya. Sesungguhnya Allah menyediakan anugerah yang sama bagi kita semua. Masa sukar yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini tidaklah harus menenggelamkan kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan adalah membuka diri kepada tuntunan Tuhan, melangkah dalam iman kepadanya, dan hidup bergantung kepada anugerahnya. Anugerah yang telah ia buktikan melalui pengorbanannya di kayu salib. Pengorbanan yang menghapus masa lalu yang pahit
dan menjamin masa depan yang indah dan yang tidak mengecewakan. Kita percaya kasih, kuasa, hikmat, dan kesetiaan Tuhan Yesus tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus Tuhan kita akan melangkah ke depan untuk menyongsong masa depan yang baru dan indah yang telah Ia sediakan. Restart. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang menghapuskan masa lalu kami yang pahit dan membentangkan masa depan yang terbentang lebar bagi kami. Oleh sebab itu, masa yang sesukar apapun yang sedang kami lewati, masa sekelam apapun yang telah kami lampaui, kalau kami memandang kepada Tuhan, berpegang pada janji-Mu, meyakini bahwa Tuhan dalam kasih, kuasa, anugerah, dan kemurahan-Mu telah memberikan masa depan yang baru bagi kami, maka kami tidak akan merasa gentar terhadap keadaan yang kami sedang alami. Karena kami percaya kasih-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kasih yang Kau buktikan melalui pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan jaminan untuk masa depan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa, ulurkan tangan kasih-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mengangkat, yang membentangkan hari depan bagi setiap anak-anak-Mu. Saya berdoa untuk setiap mereka yang terbeban oleh persoalan. Ulurkan tangan mujizat-Mu. Kuasa kesembuhan-Mu tetap berlaku sampai hari ini. Pertolongan-Mu tetap dapat diharapkan. Ulurkan mujizat-Mu dalam diri anak-anak-Mu. Buka pintu pertolongan dan berkat bagi kehidupan mereka. Dan aku percaya Tuhan Yesus, seruan doa kami kepadamu tidak akan pernah Engkau kecewakan. Karena kami menaikkannya dalam nama di atas segala nama. Nama yang memberikan keselamatan. Nama yang memberikan jaminan untuk hari depan. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan tentang Living for the Future, hidup bagi masa depan yang disampaikan oleh Dr. Bambang Wijaya. Dalam beberapa pekan ke depan, kita akan belajar firman Tuhan tentang bergerak maju. Sebab itu, ikutilah berbagai kegiatan ibadah sepanjang minggu ini. Doakan dan ikutilah ibadah MDC Kadipaten yang akan diadakan secara online pada Minggu 21 Februari 2021. Pada sore harinya, yaitu pukul 17.00, ibadah akan disiarkan secara online melalui page Facebook online service MDC Kadipaten live streaming. Berdoalah untuk segala persiapan yang dilakukan oleh gugus tugas MDC Kadipaten demi memastikan setiap jemaat beribadah bebas dari pandemi yang ada. Ayo ikut kesan. Ajaklah saudara, kenalan Anda untuk mengikuti kesan atau kelompok saling memperhatikan yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Kamis pada pukul 18.30. Kesan dapat diikuti secara online melalui aplikasi Zoom Meeting atau onsite di tempat yang telah ditentukan oleh masing-masing kesan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pastikan diri Anda dan keluarga hidup beribadah kepada Tuhan setiap waktu. Bergabunglah dalam doa bersama melalui Zoom Meeting pada hari Jumat 19 Februari 2021 pada pukul 18.30. Jadilah saluran berkat dengan membagikan link dari setiap ibadah online kepada anggota keluarga atau orang-orang yang Anda kasihi agar mereka dapat mengalami berkat seperti yang Anda alami. Doakanlah jalannya ibadah MDC Kadipaten di masa pandemi ini agar bisa berjalan dengan baik, aman, dan semua jemaat dalam keadaan sehat dan terlindungi dari pandemi. Pastikan Anda tetap sehat, jagalah kesehatan Anda dengan selalu rajin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan selalu makan makanan yang sehat dan tidak lupa rutin berolahraga. Persembahan-persembahan dalam ibadah dapat Anda sampaikan dengan mentransfernya ke nomor rekening seperti yang tertera dalam slide
atau melalui pengumpulan dengan membawanya ke Geraha MIS Kadipaten pada hari Selasa pukul 8.00 sampai 18.00. Akhirnya, berilah persembahan yang terbaik dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Nyata bahwa Engkau bersama-sama dengan umat-Mu Tuhan. Allah Immanuel menyertai gerak langkah setiap jemaat. Itu sebabnya dari hati kami bersorak-sorai, bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Di penghujung ibadah kami saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Jesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, amin, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, pelindung, menara kekuatan, piala semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Allah. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Engkau Allah mengatasi setiap kendala-kendala yang ada di depan kami, bahkan di sekeliling kami. Engkau menyertai. Dan terima kasih sejauh ini Tuhan tetap menolong kami. Tuhan ada di pihak setiap umat Tuhan yang tetap berseru dan menaruh harapnya kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dalam setiap situasi yang kami hadapi. Engkaulah yang memberikan kemauan dan kemampuan kepada kami untuk mengatasi setiap penghalang-penghalang depan kami, sehingga kami bisa menatap masa depan yang penuh dengan harapan. Itu sebab jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, jangan berputus asa.
Jangan pernah memberi kesempatan sekecil apapun masalah menghimpit dan menguasai engkau. Sebab ada Tuhan yang setia menyertai engkau. Itu sebabnya pandang Tuhanmu selalu. Dan dengan ucapan syukur, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan penghiburan yang setia selalu dikerjakan oleh Roh Kudus. Berkat Allah Tritunggal menyertai engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Hendaklah engkau tetap bergerak maju, sebab berkat Tuhan ini ada untuk selama-lamanya bagi engkau. Dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita terima berkat ini dengan ucapan syukur, dengan mengatakan